Halo semuanya, ini adalah konten pertama yang bakal debut di series Son Out of the Box. Jadi di series kali ini gue bakal membicarakan hal-hal yang ada di otak gue. Mungkin masih berkaitan sama game, mungkin gak berkaitan sama game. Tapi ini bakal di luar konteks Valorant. Mungkin bakal nyerempet Valorant, tapi buat yang bakal gue omongin seputar Valorant itu semuanya udah ada di Sontalk. Semua yang seputar esports bakal ada di Sontalk. Tapi buat Son Out of the Box ini bakal ngomongin seputar hal-hal di luar esports. Baik itu game maupun tentang hal-hal yang sedang terjadi di pop culture saat inilah pokoknya. Nah entah itu dari dunia games, entertainment, bisnis, saham, indeks gabungan, pokoknya segala macam lah bakal gue coba obrolin di sini. Pip mikir hal-hal yang pengen gue obrolin tapi pokoknya nggak berkaitan sama e-sport sama sekali. Nah hal pertama yang sebenarnya sangat menarik buat gue untuk obrolin adalah tentang game yang saat ini tuh lagi hot-hotnya, yaitu Palworld. Gue sangat kegeranjingan Palworld untuk saat ini, dan game ini adalah game yang cocok banget buat gue. Don't get me wrong, gue tuh nggak suka banget main MMORPG. Gue nggak suka main main game yang kayak let's say kayak Final Fantasy, Monster Hunter. Itu gue nggak demen sama sekali karena menurut gue nggak suka banget grinding. Tapi Palworld itu entah kenapa hits me in the core. Karena game ini sangat mengingatkan gue dengan Pokemon. Gue big time Pokemon fans 100%. Dari kecil, dari gue SD itu gue udah main Pokemon. Gue mulai dari Fire Red, dan pada waktu itu pun gue belum punya Game Boy, gue udah main Pokemon. Itu gue udah main gue main di emulator zaman dulu. Aneh ya, gue main di emulator dulu, baru gue main di Game Boy. Jadi agak kebalik, orang biasanya main di Game Boy dulu, baru main di emulator. Karena gue main di emulator dulu, baru main di Game Boy. Karena pada waktu itu udah punya komputer duluan, engkau gue yang installin tuh emulator, emang pembajak engkau gue. Terus downloadin Fire Red waktu itu, gue main Fire Red tuh, wah gila ini game seru banget, gue suka banget kayak Pokemonnya, gameplaynya, segala macam, storynya, gue bener-bener kejual lah. Gue bener-bener cinta banget sama Pokemon dari waktu itu. Nah terus gue punya Game Boy, gue main Pokemon Emerald. Itu adalah salah satu Pokemon kaset pertama gue yang gue punya, yaitu Pokemon Emerald. Tapi sebelumnya gue ingat banget itu sempat punya Fire Red dulu. Jadi gue udah main di emulator, gue main di Game Boy, main Fire Red. Abis itu Pokemon yang paling berkesan buat gue adalah Pokemon Emerald. Gue main di Game Boy, terus gue main di Nintendo DS, main Diamond kalau gue nggak salah. Abis itu gue main yang Black and White 2. Abis itu XY kayaknya gue skip. Sword and Shield gue main. XY gue main. Terus gue main Sword and Shield. Abis itu gue berhenti. Nah selama gue perjalanan permainan Pokemon itu, kecintaan gue terhadap Pokemon itu gak pudar. Tapi kecintaan gue terhadap gameplaynya itu lama-lama pudar. Ada beberapa faktor menurut gue. Karena ketika lu main Pokemon waktu kecil, something fresh, sesuatu yang lu gak pernah mainkan sebelumnya. Ada monster lucu-lucuan, bisa battle, ada strateginya juga di situ, ada storytellingnya, itu seru. Tapi ketika lu sambil bertambahnya umur, semakin banyak juga game yang lu mainkan, Pokemon terkesan gitu-gitu aja. Oke, ada beberapa judul baru, ada Diamond and Pearl, ada Gold and Silver yang remake, ada XY, Black and White, Sword and Shield, sampai sekarang Scarlet and Violet. Tapi gamenya tuh sebenarnya itu aja. Cuman main, lu ngatur, lu punya Pokemon, lu adu sama trainer lain, lu grinding, ketemu Elite Four, tamat. Dan jalur ceritanya kurang lebih sama. Ada karakter utama, dia baru pindah rumah, dikasih Pokemon sama profesor, lu disuruh berpetualang, ada tim-tim yang jahat yang ingin menguasai dunia dan mengeksploitasi Pokemon, yang basically adalah karakter utama di Palworld.
Terus lu harus ngelawan mereka sambil lu mencoba untuk mengumpulkan semua Pokemon untuk jadi Pokemon Master. Kurang lebih semuanya jalur ceritanya sama. Dan lama-kelamaan ceritanya itu redundant. Dan untuk orang yang semakin lama tambah dewasa, pengetahuan gamenya semakin banyak, pengen mainnya juga, gamenya juga lebih banyak gitu loh. Lu pengen main game yang memungkinkan lu bermain sama temen, berkomunikasi sama temen, main seru-seruan sama temen, konyol-konyolan, mungkin ada sedikit violence di dalam gamenya. Pokemon udah gak nawarin itu. Jadi gue tuh nge-stuck di generasi Pokemon mentok Diamond. Gue tuh masih cinta Pokemon sampai Diamond, tapi begitu udah Black and White sampai Sword and Shield, gue sama Pokemon-Pokemonnya tuh udah gak relate. Kenapa gue bisa gak relate sama Pokemonnya? Karena gue gak suka gameplaynya. Karena gameplaynya tuh terlalu boring, kayak aduh begini-begini doang ya. Mau mekanisme nangkap Pokemonnya berubah, lu sekarang bisa ngelempar Pokeballnya. Gamenya essentially sama, kurang lebih sama. Dan ketika Palworld rilis, Palworld ini merupakan game yang apa ya? Mungkin mekanismenya atau esensinya mirip banget sama Pokemon. Lu bisa nangkep monsternya bisa lu pakai buat battle. Cuman ada mekanisme tambahan, ada survivalnya di situ. Lu bisa bangun base, lu bisa suruh Pokemonnya buat kerja, lu bisa buat battle sama momon-momon yang lebih kuat, buat battle sama bos-bos yang lebih kuat, dan bisa multiplayer pula. Dan ini masih early access, jadi gue nggak tahu apa yang Palworld tawarkan untuk di masa depan. Tapi dari early access ya, game ini sangat menjanjikan. Terlepas dari style monsternya yang sangat mirip, sangat Pokemon-esque. Tapi ya, menurut gue, ya gue nggak tahu sih. Artworknya sangat mirip dan bahkan beberapa monster di Palworld ini hampir bisa dibilang 80% mirip dengan Pokemon yang ada di dunia Pokemon. Bahkan ada yang mirip sama Totoro, men. Jadi dia nyenggol Ghibli juga di situ. Tapi kenapa Palworld bisa sukses? Pertanyaannya kan itu. Karena selama ini kan Pokemon gak pernah ada saingan nih. Digimon pun kalah sama Pokemon menurut gue. Walaupun Digimon sama Pokemon ini dulu terus senggol-senggolan, saling adu jotos nih karena sama-sama menawarkan monster di dalam gamenya yang bisa lu pelihara lah ya, sampai Digimon tuh Tamagotchinya terkenal. Bahkan menurut gue Tamagotchinya Digimon lebih sukses daripada Tamagotchinya Pokemon. Tapi ujung-ujungnya Pokemon juga yang menang. In the long run Pokemon yang lebih sukses, baik secara franchise, secara game maupun secara merchandise segala macam. Lu lihat ini di belakang gue Pokemon udah sampai seabrek kan. Tapi kenapa Palworld bisa se-booming itu? Menurut gue ada satu faktor yang Pokemon tuh gak bisa lakukan, yang Palworld bisa lakukan, yaitu violence. Tidak bisa dipungkiri, manusia itu tidak jauh-jauh dari kekerasan. Dan ketika kita adalah manusia yang baik, kita tidak bisa melakukan kekerasan di dunia nyata. Larinya kemana? Ke video games. Untuk melampiaskan sisi gelap manusia itu, di mana kita tidak merugikan orang lain dan tidak merusak pola pikir kita sama sekali. Karena kita main game untuk have fun, untuk melakukan hal-hal yang kita nggak bisa lakukan di dunia nyata kan. Itu sebabnya kita main GTA, itu sebabnya kita main Red Dead Redemption, itu sebabnya kita main Counter-Strike, Valorant, TFT segala macam. Karena kita nggak bisa melakukan hal-hal tersebut di dunia nyata. Nah, sama persis kayak Palworld, kita tuh kita bisa melakukan hal-hal yang kita nggak bisa lakukan di dunia Pokemon di Palworld. Kita nggak bisa ngasih Pikachu AK-47, man. Kita nggak bisa suruh Charizard buat bikin besi di Pokemon. Itu nggak bisa, tapi di Palworld bisa. Dan secara mekanis, Palworld tuh lebih lengkap daripada Pokemon. Tapi itu aja nggak cukup untuk bikin Palworld sukses menurut gue. Kenapa Palworld bisa se-booming ini? Karena mereka pinter pilih target marketnya. Mereka itu target marketnya adalah orang-orang kayak gue menurut gue. Pilihan kalimat yang sangat aneh. Target market mereka adalah pemain-pemain Pokemon yang sudah dewasa. Ya. Karena nggak selamanya orang yang main Pokemon itu kecil terus. Gue nggak selamanya bakal seumur SD. Gue makin lama makin tua. Ada SMP, SMA, kuliah, lulus, kerja. Sama. Anak sekecil itu yang berkelahi dengan waktu. Itu lama-lama akan besar juga, akan dewasa juga. Dan anak kecil yang
pada waktu Natal tahun 2004 dikasih kaset Pokemon Emerald, itu lama-lama akan SMA dan besar jadi caster Valorant dan akhirnya terekspos dengan game-game yang lebih dewasa. Dan kombinasi antara game dewasa dan juga Pokemon ini itu bener-bener nyentuh sweet spot. Kayak lu cinta Valorant, lu cinta GTA let's say lah ya. Terus dijadiin satu, lu cinta Minecraft juga dijadiin satu. Ketemulah itu sweet spotnya. Karena Pokemon, gameplay Pokemon saat ini itu terlalu childish untuk orang-orang kayak, untuk beberapa orang kayak gua. Mungkin ada beberapa Pokemon diehard fans yang kayak masih suka dengan game turn based-nya yang segala macam. That's fine. Tapi itu udah bukan buat gua lagi. Mungkin buat anak kecil anak umur SD segala macam itu masih fun karena itu sesuatu yang fresh buat dia, sesuatu yang baru buat mereka. Cuman buat gue tuh udah enggak, karena gue udah mainin beberapa Pokemon yang jalan ceritanya mirip, cara mainnya mirip, Pokemonnya aja tambah banyak. Jadi nggak ada inovasi di game Pokemon itu. Nah, Palworld ini adalah bukan inovasi juga sih, cuman adalah terobosan lah. Kayak melihat game yang monster-esque kayak gini bisa ditangkap segala macam dengan cara yang baru gitu loh. Lu gabungin berbagai macam elemen dari game-game lain, tapi intinya adalah lu nangkep monster yang basically adalah esensi dari Pokemon. Dan itu adalah PR terbesar dari Pokemon memang sejak dulu ya, karena banyak yang bilang ya Pokemon makin lama makin boring, mereka cuma fokus jualan merchandise sekarang karena gamenya ya itu aja. Oke lah ada Pokemon World Championship, oke lah ada TCG-nya, tapi game Pokemonnya itu sendiri udah nggak ada terobosan muktahir sejak lama. Dan sangat masuk akal kenapa Pokemon gak bisa bikin game kayak Palworld. Terutama dari bagian violence-nya ya. Kayak lu bisa ngegebukin Pokemon, lu bisa nembak Pokemon, lu bisa berburu Pokemon. Padahal Palworld ini sebenarnya adalah Pokemon tapi lebih realistis. Karena dulu waktu kecil pun gue udah violent ya. Waktu kecil pun gue sempat mikir, kenapa gue gak bisa mukul Pokemon buat nangkep aja? Kenapa gue mesti keluarin Pokemon buat nangkep Pokemon? Kenapa gak gue pukul aja Pokemonnya sampai babak belur, gue lempar Pokeball, selesai kan? Kenapa gue mesti fight Pokemon gue sama Pokemon liar ini sampai dia low HP baru gue bisa nangkep? Kenapa? Apa gak ada senjata di dunia Pokemon? Kan lebih gampang kalau lu punya senjata kan? Fakta banget ya pemikiran gue waktu kecil ya. Dan itu semua dijawab di Palworld. Lu bisa nembak Pokemon, cara berburu Pokemonnya tuh lebih realistis, lebih masuk akal lah untuk orang-orang yang mungkin lebih dewasa. Dan itu lebih seru karena basically ada elemen tambahan dari yang Pokemon nggak bisa lakukan dan sangat masuk akal karena Pokemon ini kan sebenarnya target marketnya itu anak-anak di bawah 18 tahun lah, anak-anak SD, anak-anak yang mungkin SMP. Yang dijual tuh adalah kelucuan Pokemon ini, bukan violentnya. Terlepas dari skill-skill Pokemon yang kadang-kadang lumayan sadis ya. Kayak bisa flamethrower segala macam, ngebakar Pokemon kan sebenarnya sadis juga, cuman kan grafisnya nggak nunjukin itu. Nah sementara si Palworld ini ngejual itu, lu bisa berburu Pokemon, lu bisa nombak Pokemon, lu bisa ngebedil Pokemon, lu bisa memperkerjakan Pokemon. Dan Pokemon Pokemon ini nggak bisa melakukan itu karena itu terlalu violent untuk target market mereka. Padahal mereka juga harus sadar kalau fans Pokemon dia yang udah dari tahun 98, tahun 97 itu udah pada tua sekarang. Udah pada tua dan mereka semakin dewasa dan ya ini adalah target market yang mereka lepas karena mereka udah fokus nih sama target market yang anak-anak nih. Jadi ketika Palworld rilis itu benar-benar angin segar banget buat orang-orang yang mungkin ya kayak gue yang udah tua tapi masih suka sama Pokemon. Dan menurut gue ini adalah desakan bagi Pokemon Game Freak untuk ngebuat sesuatu yang fresh. Gak perlu se-violent Palworld menurut gue. Karena udah bertahun-tahun Pokemon ini stagnan. Mereka bertahun-tahun punya kesempatan untuk bikin game seger Palworld tapi mereka gak manfaatkan. Kenapa? Karena terbatas device. Karena mereka terbatas untuk rilis di Nintendo terus-terusan. Mereka udah ikatan darah karena sama Nintendo si Game Freak ini. Jadi mereka gak bisa nih lepas dari Nintendo. Dan ketika lu udah terikat sama sebuah device ya lu lihat itu Sword and Shield aja. Bayangin kalau
Game Freak ini terlepas dari Nintendo, mereka bisa bikin game di PC. Lu bayangin grafiknya bisa sebagus apa. Jadi sayang banget. Tapi lagi-lagi grafis itu bukan segala-galanya. Yang penting itu gameplaynya sebenarnya. Dan Game Freak tuh punya kesempatan banyak banget. Dulu gue ingat banget tahun 2015-an atau 2016-an, gue ingat banget sempat ada rumor, ada rumor, ada ya, bukan rumor malah kayaknya fan-made deh. Dia bikin game Pokemon tapi open world. Kayak fan-made idea gitulah dia bikin. Gue bilang anjing ini keren banget. Open world Pokemon, lu bisa nangkep, lu bisa battle-nya udah nggak turn based lagi, udah nggak 3D doang, Pokemonnya statis, diem di tempat kayak gitu, keren banget. Tapi nggak jadi kenyataan karena itu bukan direktifnya Game Freak. Dan lagi-lagi kemungkinan besar bagi peluang besar bagi Pokemon ini sangat besar untuk game-game kayak dibuat kayak Monster Hunter, dibuat lebih open world tuh sangat besar. Chance-nya tuh sangat besar. Cuman itu langkah yang nggak mereka ambil karena satu mungkin mereka terlalu idealis, dua mungkin bukan target market mereka. Padahal lu bayangin kalau mereka bikin game buat PC, wah gila men. Kelar ini Palworld sumpah. Jadi ini adalah sebuah desakan bagi Nintendo to step up their game. Entah itu buat rilis di Switch atau mungkin buat di future console. Nggak perlu se-violent Palworld. Tapi kalau mereka masukin elemen kayak di Palworld, mungkin lu bisa farming, lu bisa survival di dunia Pokemon, lu bisa bangun base segala macam. Itu bakal lebih menarik daripada cuma main Pokemon yang turn based, lu jalan-jalan ngalahin Elite Four kelar. Terus apa? DLC, lu main online-nya, battle, basically jadi catur. Nah, itu udah nggak menarik lagi. Ini udah waktunya sih menurut gue bagi Pokemon. Ini tamparan keras karena lu bisa ngelihat indie. Gue nggak tahu si Pocket Pair ini ya, publishernya si Palworld ini adalah indie apa enggak. Cuman kelihatannya jelas mereka tuh, siapa sih nelpon? Jelas mereka tuh nggak sebesar Game Freak lah. Mereka aja bisa bikin game kayak gitu. Masa Game Freak nggak bisa? Jadi ya ini adalah pemikiran yang ada di kepala gue yang pengen banget gue luapkan. Kenapa Palworld bisa sesukses itu? Lagi-lagi karena mereka nangkep atau ngejaring fanbase Pokemon yang udah pada tua. Dan gamenya menurut gue seru banget. Dan ini masih early access. High hopes jelas buat Palworld. Semoga mereka gak berhenti di sini. Terlepas dari lawsuit bakal datang apa enggak ke mereka dari Pokemon. Karena kelihatannya Pokemon udah mulai bergerak. Game Freak atau Nintendo sempat ngerilis statement kalau mereka akan ngeinvestigasi ini. Apakah ada copyright infringement atau enggak. Tapi kalaupun ada, menurut gue Palworld, kalau Game Freak gak segera bikin game yang bisa nyanyiin Palworld, menurut gue Palworld bisa jadi the next Pokemon. Karena ini game seru banget, asli dah. Masih early access aja bisa kayak begini. Gue gak tahu masa depannya kayak bagaimana ini game. Jadi harapan gue besar, semoga developernya gak berhenti di sini ya. Semoga mereka terus berinovasi, bisa bikin momennya lebih banyak, ada bos-bos tambahan, terutama PvP segala macam. Karena gamenya potensinya besar banget sih. Lu main sendiri aja ini game fun banget, apalagi kalau lu bisa buat PvP segala macam kan. Jadi ini game kemungkinan besar umurnya bakal panjang kalau developernya nggak malas dan tiba-tiba ninggalin gamenya, dan kalau nggak ditutup sama Nintendo. Jadi ya menurut gue itulah salah satu alasan kenapa Palworld bisa sesukses ini sekarang. Target market mereka pinter dan emang gamenya seru aja sih. Jadi ya itulah episode pertama dari Sound Out of the Box. 20 menit gue nyeloteh sebenarnya tentang apa yang ada di kepala gue. Kalau misalkan kalian seneng sama konten ini, jangan lupa komen di bawah. Mungkin gue bakal bahas hal-hal lain kalau misalkan gue ada sesuatu yang menarik yang pengen gue bahas gitu loh. Jadi ya ini sebenarnya konten lumayan impulsif, tapi semoga kalian suka. Jadi kita bakal bahas hal-hal lain di luar esports, di konten Sound Out of the Box. Oke? Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video atau live stream selanjutnya. Bye-bye.